Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yolanda Sari, NIM 22 2020 068. Ingin menyampaikan sedikit materi tentang persediaan. Persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas, baik retail, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya. PSAK 14 Revisi 2018 mendefinisikan persediaan beberapa macam. Pertama, persediaan sebagai aset. Yang kedua, tersedia dijual dalam kegiatan usaha. Yang ketiga, proses produksi untuk penjualan. Yang keempat, dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau jasa. Klasifikasi persediaan di antara entitas berbeda-beda. Entitas perdagangan mencatat persediaan sebagai persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Bagi entitas manufaktur, klasifikasi persediaan lebih beragam. Misalkan perusahaan manufaktur yang memproduksi suku cadang, spare part, otomotif dengan membeli material produk, melakukan produksi dan menjual suku cadang tersebut. Bagi perusahaan seperti persediaan mencakup barang jadi, finished goods inventory, persediaan barang dalam penyelesaian, work in process inventory, dan persediaan bahan baku atau raw material inventory. Entitas jasa, biaya jasa yang belum diakui pendapatannya diklasifikasikan sebagai persediaan. Berdasarkan PSAK 14 2018, persediaan jasa meliputi biaya tenaga kerja dan biaya personalia lainnya. Masalah yang sering muncul dalam sebuah entitas adalah pengakuan kepemilikan atas persediaan. Klasifikasi dari barang dalam persediaan mencakup: pertama, barang yang ada pada suatu entitas dan merupakan miliknya; yang kedua, barang yang ada pada entitas tapi bukan miliknya; dan yang ketiga, barang suatu entitas tapi tidak ada pada entitas tersebut. Klasifikasi kedua dan ketiga entitas seringkali kesulitan dalam menentukan perpindahan hak atas barang. Pada dasarnya, suatu barang diakui sebagai persediaan dalam suatu entitas yang memiliki tanggung jawab finansial terhadap biaya transportasi. Biaya finansial ini diindikasikan dari istilah pengiriman, shipping term, dan istilah free on board atau FOB. Pada penjualan konsinyasi ini, pemilik barang mengirim barang pada penjual, di mana penjual setuju untuk menerima barang tanpa ada kewajiban apapun, kecuali perawatan dan penjagaan terhadap kerusakan dan kehilangan hingga barang tersebut terjual kepada pihak lain. Beberapa perjanjian khusus yang memerlukan evaluasi atas pengalihan risiko dan manfaat atas barang diantaranya adalah penjualan dengan perjanjian pembelian kembali, penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi, dan penjualan dengan cicilan. Yang kedua, pengukuran persediaan biaya. Persediaan meliputi semua biaya pembelian, konversi, dan biaya lainnya yang timbul sampai persediaan dalam kondisi saat ini. Biaya pembelian, yaitu meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya, yang secara langsung dapat diatributikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Selanjutnya, biaya konversi merupakan biaya yang timbul untuk memproduksi barang menjadi barang jadi atau barang dalam proses. Biaya konversi terbagi lagi menjadi dua, yaitu pertama, biaya langsung, seperti tenaga kerja dan bahan baku. Yang kedua, biaya overhead tetap, seperti penyusutan, pemeliharaan pabrik, peralatan pabrik, dan manajemen pabrik. Yang ketiga, biaya lainnya yang dapat dibebankan sebagai biaya persediaan adalah biaya yang timbul agar persediaan tersebut berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Dan yang terakhir, bukan biaya persediaan, contohnya biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban. Setelah itu, menentukan harga pokok penjualan dan biaya persediaan akhir. Ada dua cara. Cara pertama menggunakan teknik pengukuran biaya, yang kedua terkait dengan sistem pencatatan dan rumus biaya. Pencatatan sistem, pencatatan persediaan, dan asumsi arus biaya sistem. Pencatatan persediaan yang digunakan ada dua, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik merupakan sistem pencatatan persediaan di mana kuantitas persediaan ditentukan secara periodik, yaitu hanya saat perhitungan fisik yang biasanya dilakukan secara stok opname. Sedangkan sistem perpetual merupakan di mana pencatatan yang up to date terhadap persediaan barang itu dilakukan setiap terjadi
perubahan nilai persediaan. Perbedaan sistem periodik dan fisik adalah pada penjualannya. Di dalam sistem perpetual terdapat penyesuaian pada akun beban persediaan yang telah dipakainya, sedangkan di sistem periodik tidak ada akun beban persediaan dalam penjualannya. Terdapat 3 metode arus biaya atau persediaan, yaitu pertama metode identifikasi khusus, yang kedua masuk pertama keluar pertama, dan rata-rata tertimbang. Yang pertama, metode identifikasi khusus. Identifikasi khusus biaya artinya biaya-biaya tertentu yang didistribusikan ke unit persediaan tertentu. Pada metode ini, entitas harus mengidentifikasi barang yang dijual dengan tiap jenis dalam persediaan secara spesifik metode. Yang kedua, metode biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP). Metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out atau FIFO adalah unit persediaan yang pertama dibeli akan dijual terlebih dahulu, sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kedepannya. Yang ketiga, metode rata-rata tertimbang, yaitu metode rata-rata tertimbang digunakan dengan menghitung biaya setiap unit berdasarkan biaya rata-rata dari persediaan awal periode dan biaya unit yang dibeli selama satu periode. Entitas dapat menghitung biaya berkala atau pada penerimaan kiriman, nilai realisasi neto, dan penurunan nilai persediaan. Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha, dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlakukan untuk membuat penjualan. Persediaan akan dinilai pada nilai realisasi netonya apabila persediaan lebih tinggi dari estimasi nilai yang akan diperoleh kembali. Persediaan biasanya turun ke realisasi netonya secara terpisah untuk setiap unit dan persediaan. Selanjutnya, penggunaan metode lain dalam evaluasi persediaan. Metode laba bruto. Metode ini menghitung persediaan dengan mengestimasikan jumlah persediaan akhir berdasarkan nilai barang yang tersedia untuk dijual. Penjualan dan presentasi laba bruto. Metode ini biasanya digunakan untuk mengestimasikan nilai persediaan ketika entitas mengalami kebakaran atau bencana alam yang merusak sebagian besar persediaan perusahaan. Dan yang terakhir adalah metode retail. Metode yang menghitung persediaan menggunakan rasio biaya untuk menurunkan nilai persediaan akhir yang dinilai berdasarkan nilai retailnya menjadi nilai biaya. Metode ini sering dipakai pada entitas perdagangan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kurangnya dan salahnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.